Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, langsung saja ya, saya akan membahas mengenai sejarah. Hakikat ruang lingkup ilmu sejarah. Ruang lingkup sejarah itu pertama pengertian sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, kisah ilmu, dan seni. Periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah, dan kegunaan sejarah. Pengertian sejarah, sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah misalnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa sejarah itu juga terbagi menjadi tiga, yaitu peristiwa abadi, peristiwa unik, dan peristiwa penting. Kenapa disebut sebagai peristiwa abadi? Karena peristiwa tersebut akan terus dikenang hari, tanggal, dan tahun kejadian, serta peristiwa yang terjadi akan selalu sama meskipun telah berganti generasi. Peristiwa unik. Peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali, di satu masa, di satu lokasi, tidak ada kejadian serupa di belahan bumi manapun. Peristiwa penting. Peristiwa tersebut merupakan momentum perjuangan bangsa Indonesia yang menentukan kehidupan orang banyak, yaitu kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sejarah sebagai peristiwa, kisah ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa, maksudnya peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai kisah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu, sebab sejarah memiliki syarat-syarat ilmu, yaitu objek kajian sejarah, adanya metode sejarah, kisah sejarah, disusun secara sistematis dan kronologis, dan fakta bersifat subjektif. 4. Sejarah sebagai seni. Menurut Georgi Marzauli-Traulian, bahwa menulis sebuah kisah peristiwa sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. Selanjutnya, periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah. Periodisasi adalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari konsep periodisasi dari Profesor Dr. Sukanto, yang kedua periodisasi menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian, perkembangan kebudayaan, dan budaya masa lampau Indonesia, yaitu Indonesia masa praaksara dan Indonesia memasuki zaman sejarah. Kronik dan ilmu sejarah. Kronik adalah daftar angka tahun dengan pernyataan peristiwa. Yang selanjutnya, kegunaan sejarah. Sejarah dapat memberi gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa untuk melangkah. Rincinya, kegunaan kita mempelajari tentang sejarah. Untuk kita yaitu kegunaan edukatif, memberi pelajaran berdasarkan peristiwa atau pengalaman masa lampau. Kegunaan inspiratif, memberi ilmu sehingga menumbuhkan motivasi untuk melakukan yang lebih baik. Kegunaan rekreatif, memberi kesenangan, pengalaman, dan pengetahuan tanpa harus beranjak dari tempat. Jadi, untuk kita, gunanya adalah menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam menatap masa depan. Itu kegunaan kita mempelajari tentang sejarah. Selanjutnya, tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa praaksara dan masa aksara. Periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. Pertama, jejak historis ada dua, yaitu jejak historis berwujud benda dan jejak historis berwujud tulisan. Jejak historis berwujud benda misalnya, tradisi zaman Paleotikum, tradisi manusia hidup berpindah. Zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, tradisi Megalitikum, dan tradisi zaman perundingan.
Adapun ciri-ciri masyarakat praaksara yaitu kemampuan berlayar, kemampuan bersawah, mengenal astronomi, mengenal macopat, kesenian wayang, seni gamelan, seni membatik, pengaturan masyarakat, sistem ekonomi dengan mengenal perdagangan, sistem kepercayaan. Dan yang ketiga, cara masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalunya yaitu melalui keluarga dan masyarakat. Metode yang dilakukan masyarakat melalui keluarga dan masyarakat yaitu folklore dan mitologi, legenda, dongeng, upacara, dan lagu-lagu daerah. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa aksara. Pertama, masyarakat Indonesia masa aksara. Perkembangan sejarah setelah mengenal aksara, Indonesia memiliki kemajuan di berbagai bidang seperti dalam bidang pertanian, pemerintahan, dalam bidang ekonomi, kepercayaan nenek moyang adalah animisme dan dinamisme. Perkembangan rekaman tertulis, jejak sejarah, ada jejak sejarah historis, non-historis. Rekaman tertulis di Indonesia terbagi menjadi sumber tertulis sezaman dan setempat. Sumber tertulis sezaman, tapi tidak setempat. Sumber tertulis setempat, tidak sezaman. Perkembangan penulisan sejarah terdapat 3 jenis yaitu penulisan sejarah tradisional, penulisan sejarah kolonial, dan penulisan sejarah nasional. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Yaitu terbagi menjadi pertama, langkah-langkah dalam penelitian sejarah, terus pengertian sumber bukti dan fakta sejarah, adapun jenis-jenis sejarah, dan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah tersebut terbagi menjadi 4 yaitu heuristik, yaitu tahap mencari mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan topik atau judul penelitian. Yang kedua yaitu verifikasi, penelitian terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Yang ketiga interpretasi yaitu penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Yang ketiga historiografi yaitu penulisan sejarah berdasarkan sumber sejarah. Adapun sumber-sumber sejarah ada 3 yaitu sumber lisan, sumber tertulis yang diperoleh dari peninggalan tertulis, sumber benda kuno. Fakta sejarah mempunyai 3 bentuk yaitu artefak, fakta sosial, dan fakta mental. Jenis sejarah dilihat dari cakupan geografi terbagi menjadi 3 yaitu sejarah dunia, sejarah nasional, dan sejarah lokal. Ya, jenis-jenis sejarah yaitu sejarah geografi, sejarah ekonomi, sejarah sosial, dan juga sejarah ketatanegaraan dalam sejarah politik. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan yaitu pertama, dapat dilakukan dengan teknik sumber berita dari pelaku sejarah, sumber berita dari saksi sejarah, dan sumber berita dari tempat kejadian. Ya, cukup sekian ya pembahasannya mengenai tentang sejarah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.